Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Rompi putih itu tidak ada apa-apanya saat sudah kering, tapi setelah dibasuh hujan barusan, rompi putih di dalam dirinya benar-benar basah kuyup. Dan setelah rompi putih itu dibasahi menjadi hampir transparan, jadi saat ini Ani bagian pinggang yang putih dan lembut dalam rompi yang hampir transparan dan garis karir yang dalam di antara kedua bahu terlihat jelas. Untungnya, celana dalamnya berwarna putih pudar, yang cukup tebal dan tidak terlalu mencolok. Faktanya, bagi orang Amerika terbuka, mengenakan pakaian renang seksi tidak akan pernah membuat malu saat menghadapi pria yang tidak dikenalnya, tetapi Ani relatif konservatif pada tulangnya, terutama ketika dia terbiasa menyendiri dan tidak terbiasa terlalu banyak menyendiri. Kulitnya terkena lawan jenis, jadi dia terlihat malu saat ini. Apalagi hujannya terlalu deras, dan celana dalam atas dan bawahnya sudah basah kuyup, karena semua bagian sensitif tubuhnya menempel padanya. Dia merasa sangat tidak nyaman, dia juga berpikir untuk melepasnya sebentar. Tetapi ketika Lin Yu ada di depannya, dia bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan dipanggang, sangat tidak nyaman untuk menempelkannya di tubuh Anda, terutama bagi wanita seperti dia yang sedikit bersih, merasakan rasa lengket di bagian pribadinya, itu membuatnya gila. Tapi pangganglah. Anda tidak bisa melepas pakaian Anda di depan pria besar seperti Lin Yu, dan hujan turun sangat deras, Anda tidak bisa mengusir Lin Yu. Lin Yu baru saja melihat rompi Ani basah kuyup sejalan dengan gagasan untuk tidak melihat kejahatan. Lin Yu menundukkan kepalanya, memegang ranting dan perlahan menariknya ke tanah. Apa? Ani merasakan sensasi gigitan serangga pada pakaian basah yang lengket, dan akhirnya tidak bisa menahan untuk tidak berkata kepada Lin Yu, bisakah kamu menoleh, aku? Aku ingin melepas pakaian di dalam dan memanggangnya juga. Mendengar apa yang dikatakan Ani, Lin Yu langsung mengerti, dan buru-buru mengangguk, oke, atau apa lagi, saya akan keluar. Atau saya akan melihat ke dalam gua. Berbicara tentang ini, dia bangkit dan menepuk-nepuk tanah di pantatnya, dan hendak pergi keluar. Jangan, tidak, putar saja kepalamu. Ani panik ketika melihat ini, dan buru-buru memanggil Lin Yu. Dia takut di hutan belantara, tetapi jika Lin Yu pergi, dia akan semakin bingung. Oke kalau begitu. Lin Yu menggaruk kepalanya, lalu berbalik, menghadap Ani. Ani menyangga mantelnya dan mantel Lin Yu seluruhnya dengan dahan, dan meletakkannya di tanah dengan dahan, dan kemudian bersandar satu sama lain secara berdampingan, yang bisa menghalangi bagian luar gua dan bagian dalam gua, dan pada saat yang sama, blokir Lin Yu di sisi berlawanan. Tapi apa yang disebut memblokir Lin Yu benar-benar terbatas, karena akan selalu ada celah di antara kedua pakaian itu. Jika Lin Yu melihat ke belakang saat ini, dia masih bisa melihat beberapa pemandangan indah. Ani tahu bahwa Lin Yu bukan orang seperti itu, jadi dia sangat lega padanya. Dia melepas rompi, celana, dan pakaian ketatnya, lalu dia menarik dirinya dan menggunakan ranting untuk mengambil pakaiannya dan merentangkannya ke api, dan memanggangnya. Hei, menurutmu apa yang akan ada di gua ini? Ani mengobrol dengan Lin Yu untuk meredakan ketegangannya. Lin Yu menoleh untuk melihat ke dalam gua, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu, tetapi monyet-monyet ini menghilang ketika mereka berlari masuk. Seharusnya tidak, monyet bukanlah hewan yang dapat melihat dengan jelas. Dia juga bingung, dan tiba-tiba merasa bahwa masih ada angin basah yang bertiup dari pintu masuk gua, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu, curiga bahwa itu bukan lubang dalam yang benar-benar diblokir. Pada saat ini, tidak hanya angin bertiup dari dalam gua, tetapi juga dari luar gua, terjebak dalam hujan lembab, bertiup masuk,
meniup pakaian dalam yang dipetik Ani di dahan, dan meniup celana dalamnya langsung ke gua dalam. Apa? Melihat ini, Ani langsung berteriak dan buru-buru berkata, "Dia, pakaianku." Pakaian. Lin Yu juga melihat pakaian Ani tertiup angin, dan dengan cepat bangkit 3 langkah dan bergegas dalam 2 langkah, meraih kembali pakaian N, dan kemudian dia berbalik dan berjalan ke tempat Ani. Secara tidak sengaja menangkap jejak putih, wajahnya dia tidak bisa membantu tetapi Yi Hong menoleh ke samping karena malu, berjalan ke depan, merentangkan tangannya dan menyerahkan pakaian itu kepada Ani. "Terima kasih, bagaimana?" Wajah putih Ani memerah karena malu, bersembunyi di balik pakaiannya, mengulurkan tangan dan mengambil pakaian itu dari Lin Yu. Tapi saat ini, angin gunung bertiup lagi di luar gua. Itu sangat kuat dan deras. Dia meniup gantungan tempat Ani duduk di sebelahnya, dan hujan lembab kembali menghantam Ani, menyebabkan Ani lagi berteriak. Apa yang terjadi? Lin Yu menoleh tiba-tiba, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Ani, tetapi yang menarik perhatiannya adalah kecantikan, putih dan montok. Apa? Ani sangat ketakutan sehingga dia berteriak lagi, dan dia buru-buru meraih pakaian di lantai dan memblokir dadanya dan di bawah tubuhnya, tetapi dia tahu itu sudah terlambat, dan Lin Yu sudah melihatnya. "Tidak, maaf." Wajah Lin Yu memerah, menyadari kesalahannya, dan buru-buru mengisi Ani dengan pakaian di tangannya, dan kemudian dengan cepat berjalan keluar ke pintu masuk gua, bersembunyi di dekat pintu masuk gua, membiarkan dia membantu tubuhnya di tengah hujan. Ani tidak meneleponnya lagi, malu, dan buru-buru mengambil pakaian panggang yang setengah kering dan menaruhnya di tubuhnya. Lin Yu melihat ke hutan berkabut dan menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Pemandangan putih yang dia lihat di depan matanya tidak dapat dihapus dari pikirannya. Tetapi ketika dia memikirkan tugas utama yang datang kali ini, memikirkan wajah lemah Ye Qingmei, semua pesona di hatinya tiba-tiba menghilang, tetapi wajahnya malah ditutupi dengan kesedihan. Dia tahu bahwa dia harus mengambil rencana medis sesegera mungkin, jika tidak semakin lama waktunya, semakin berbahaya Ye Qingmei. Saat ini Ani di dalam gua menjerit lagi. Lin Yu berpikir bahwa pakaiannya telah tertiup angin lagi, jadi dia batuk sedikit dan berkata, "Ani, kamu harus mengambilnya sendiri." "Tidak, dia, cepat, ayo." Ani berteriak panik. Ketika Lin Yu mendengar bahwa nadanya salah, dia segera berbalik dan bergegas ke dalam gua, hanya untuk melihat bahwa Ani sudah mengenakan celana dan rompinya saat ini, dan memegang satu-satunya ransel mereka dengan erat di tangannya. Di samping, ada 2 monyet, menarik tali ransel dan menariknya masuk. Wajah Lin Yu tiba-tiba tenggelam ketika dia melihatnya, dan dia berlari ke dalam gua. Kedua monyet itu tiba-tiba menyeringai ketika mereka melihat Lin Yu, dan salah satu dari mereka menyentuh batu dan menghancurkan Lin Yu. Kulit Lin Yu tenggelam, dan dia mengambil batu yang telah dihancurkan monyet itu. Kemudian dia meremasnya dengan keras dan langsung meremas batu itu menjadi 2. Kemudian tangan kanannya membanting, dan kedua batu itu terbang dengan cepat, membenturkan. 2 suara terjadi mengenai dada kedua monyet tersebut. Mencicit. Kedua monyet itu berteriak kesakitan 2 kali, lalu melepaskannya, tiba-tiba berbalik dan berlari menuju goa. "Ani, saya pikir kita perlu menindaklanjuti dan melihat." Lin Yu melirik gua yang gelap, dan berkata kepada Ani dengan suara yang dalam. Meskipun Ani sedikit ketakutan, dia mengangguk ketika Lin Yu mengatakan ini. Kemudian Lin Yu mengeluarkan beberapa kain kasa dan alkohol yang digunakan untuk mengobati luka dari tasnya, dan membungkusnya dengan erat di sekitar tongkat kayu, lalu membasahinya dengan alkohol untuk membuat obor sederhana. Dia mengambilnya sendiri, lalu mengedarkannya. "Bantulah Ani." "Dia, biarkan aku berkemas." Ani berinisiatif untuk mengambil tas ransel Lin Yu, bukan karena dia ingin berbagi beban untuk Lin Yu, tetapi dengan tas punggung di punggungnya, dia merasa aman.
Setelah itu, mereka berdua membawa obor untuk meresap ke dalam gua. Senter Lin Yu di tangannya yang lain mengambil foto dinding batu gua dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada yang mencurigakan. Faktanya, ketika Anda tidak yakin gas apa yang ada di dalam gua, itu adalah perilaku yang sangat berbahaya untuk menyalakan obor. Tetapi sekarang Lin Yu merasakan angin bertiup dari gua, jadi Lin Yu menyimpulkan bahwa aliran udara di dalam sedang bersirkulasi. Benar saja, Lin Yu dan Ani berjalan 100 atau 200 meter ketika mereka melihat cahaya redup tiba-tiba muncul di depan mereka. Hati Lin Yu bergerak, dan tidak bisa membantu mempercepat langkahnya. Ani bergegas ke sisi Lin Yu dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat mereka semakin dekat ke cahaya, Lin Yu dan Ani benar-benar mendengar suara tetesan air. Ketika mereka berjalan menuju cahaya terang, mereka menemukan ada celah batu yang lebar. Melalui celah tersebut, terlihat sebuah gua besar di dalamnya. Tanahnya ditutupi lumut hijau dan tumbuhan, dan di bagian atas gua terlihat beberapa sinar cahaya. Membuat gua terlihat lebih cerah. Ani, pergi, ayo masuk dan lihat. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat gua yang begitu besar, mengetahui bahwa sebagian besar monyet berlari ke dalam gua ini. Kemudian dia menyeret Ani melalui celah batu dan masuk ke dalam gua. Retak. Begitu dia memasuki gua, Ani mengeluarkan suara keras seolah dia telah menginjak sesuatu. Ani menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat ke belakang, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Ah! Tepat ketika dia hendak berteriak, Lin Yu menutup mulutnya dan melihat apa yang baru saja diinjak Ani, dan menemukan bahwa itu adalah tumpukan tulang. Tumpukan tulang dengan daging mengkerut. Saya melihat bahwa tengkorak pria ini sangat tenggelam dan retak, seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar, dan pakaian di tubuhnya juga telah robek, sepertinya dia telah dirobek oleh kekuatan luar yang sangat besar. Terutama tulang tangannya yang ditekuk dengan sudut yang disengaja. Jika bukan karena bangkai di antara buku-buku jarinya, tulang jarinya pasti akan jatuh. Dapat dilihat bahwa tulang jarinya telah dipatahkan hidup-hidup sebelum dia hidup. Itu berarti orang ini sangat menderita sebelum dia meninggal. Mata Ani terbuka lebar, dan dadanya yang mengangkat bahu membentur dengan keras, dan dia mengambil beberapa napas sebelum dia menjadi tenang. Sebagai seorang dokter, dia telah melihat banyak orang yang meninggal, tetapi yang dia lihat kali ini sungguh luar biasa. Ini adalah kematian abnormal yang terlihat di alam liar. Dan ini adalah petunjuk yang tidak terlihat baginya. Mungkin dia akan mati seperti orang ini sebentar lagi. Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan, dan dengan erat menggenggam lengan Lin Yu, dan berkata dengan gemetar, "Mengapa kita harus keluar?" Lin Yu tidak berbicara, mengambil cabang dan menusuk pria itu, mengambil pakaiannya, tetapi sayangnya, tidak ada yang berharga pada pria ini. Lin Yu menghela nafas, ragu-ragu sejenak, dan memutuskan untuk terus berjalan masuk bersama Ani. Dia telah menindaklanjuti, dan jika dia pergi tanpa mendapatkan apa-apa, dia sedikit tidak mau. Jiarong, tidak akan lama lagi hari akan gelap, dan kami terus berjalan masuk, kami tidak tahu apa yang akan kami temui. Ani melirik ke gua di mana dia tidak bisa melihat kepalanya, dan berkata kepada Lin Yu dengan khawatir, memikirkan situasi tragis orang yang baru saja meninggal, dia tidak bisa membantu tetapi merasa berbulu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.